Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami dengan tema Refleksi Tragedi Bom Surabaya, Perspektif Mahasiswa tentang Toleransi dan Keberagaman. Saya, Febri Amelia Putri, selaku moderator. Kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan juga relevan, terutama bagi kita sebagai generasi muda. Tragedi bom bunuh diri yang terjadi di Surabaya pada tahun 2018 bukan hanya sebuah insiden kekerasan, namun juga menjadi cerminan bagi kita untuk merenungkan nilai-nilai toleransi dan keberagaman di Indonesia. Di sini, bersama saya ada narasumber kita, Saudara Febri, selaku warga lokal Surabaya, yang akan berbagi pandangan dan pengalaman mengenai topik kita kali ini. Selain itu juga ada teman-teman dari kelompok kami yang juga akan memberikan komentar dan juga pertanyaan untuk memperkaya diskusi kita kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ke diskusi kita. Baik, pertanyaan pertama kita mulai kepada narasumber kita, Febri. Ketika Anda mendengar tentang kasus bom bunuh diri yang terjadi di Surabaya ini, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda? Pertama kali mendengar berita ini, saya merasa sangat sedih dan terkejut. Rasanya sulit dipercaya bahwa ada orang yang bisa melakukan tindakan sekejam ini, terutama melibatkan anak-anak. Ini membuat saya merenungkan betapa rapuhnya keamanan di sekitar kita. Betul sekali, tidak bisa kita pungkirkan bahwa kesedihan akibat tragedi tersebut. Baik, saya akan bertanya, pendapat menurut anggota kelompok kepada Muhammad Pare Royhan, apa reaksi Anda ketika pertama kali mendengar berita ini? Waktu dengar berita tersebut, saya benar-benar kaget dan gak habis pikir, apalagi karena pelakunya melibatkan anak-anak. Rasanya sedih banget dan jadi mikir kok bisa ya sampai segitunya gitu. Dari situ saya jadi sadar pentingnya jaga keamanan terutama di tempat ibadah dan bagaimana keluarga punya peran besar buat tanamkan nilai toleransi sejak kecil. Terima kasih. Sekarang saya ingin bertanya lagi kepada narasumber kita, Saudara Febri, bagaimana Anda melihat dampak serangan ini terhadap kehidupan sosial di Surabaya? Serangan ini jelas memengaruhi kehidupan sosial di Surabaya. Banyak orang merasa takut untuk beribadah di tempat umum, dan hubungan antar agama menjadi tegang. Namun, ada juga upaya dari masyarakat untuk bersatu dan menunjukkan solidaritas. Betul. Lalu pada Saudari Naila Fauzia Zafira, apakah menurut Anda merasakan dampak tersebut di lingkungan sekitar kita? Sangat berdampak di lingkungan saya semenjak ada peristiwa tersebut, karena banyak teman-teman saya yang khawatir untuk pergi beribadah. Untuk Febri sendiri, apa yang bisa kita pelajari dari keluarga pelaku serangan bom ini, dan juga mengapa mereka ini bisa terlibat dalam aksi ekstremisme? Baik, kita bisa belajar bahwa radikalisasi bisa terjadi dalam keluarga, terutama jika mereka terpapar ideologi ekstrem. Keluarga pelaku menunjukkan bahwa faktor lingkungan dan pendidikan sangat berpengaruh dalam membentuk pandangan seseorang terhadap dunia. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya nih kepada anggota kelompok kita, kepada Saudara Taufik Ihab Arazi. Menurut Anda sendiri, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah hal seperti ini untuk tidak terjadi lagi? Menurut saya sendiri, pendidikan yang baik dalam keluarga dan lingkungan sekitar merupakan faktor penting untuk menjaga radikalisasi tersebut. Untuk Febri nih, bagaimana peran mahasiswa dalam merespon tragedi ini, dan apakah ada aksi solidaritas yang bisa dilakukan untuk saat ini? Mahasiswa dapat berperan aktif dengan mengadakan diskusi dan seminar tentang toleransi serta menggelar aksi solidaritas untuk mendukung korban. Nah, untuk pendapat Saudari Saskia Habibah Nuraini, apakah Anda merasa terlibat dalam aksi solidaritas tersebut? Tentunya kami sangat prihatin ketika mendengar berita tersebut. Jadi kami sebagai mahasiswa juga mengadakan doa bersama lintas agama, jadi tidak hanya Islam namun juga dari berbagai agama yang lainnya,
sebagai dukungan untuk korban dari peristiwa tersebut. Baik, untuk Febri nih, sebagai generasi muda, apa pandangan Anda sendiri tentang keberagaman agama di Indonesia? Dan apakah kita ini sudah cukup toleran? Saya percaya bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi contoh toleransi ke depannya, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk saat ini. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya ada pertanyaan dan pendapat untuk saudari kita Latifah Fairuza. Menurut Anda sendiri, apakah kita sudah cukup toleran? Menurut saya masih banyak tantangan yang perlu dihadapi supaya toleransi kita tuh bisa benar-benar terwujud sesuai yang kita inginkan. Baik, terima kasih. Dan untuk Febri nih, apakah pendapat Anda tentang peran media sosial dalam menyebarkan informasi terkait serangan-serangan ini? Dan apakah media sosial itu dapat membantu atau justru memperkeruh suasana? Media sosial memiliki dua sisi, yaitu ia membantu menyebarkan informasi dengan cepat, tetapi juga berpotensi menyebarkan hoaks dan narasi kebencian. Terima kasih. Dan untuk saudara Umar Johan Satriani, bagaimana pendapat Anda sendiri tentang penggunaan media sosial dalam konteks ini? Ya, dari saya sendiri, dari jawaban yang disampaikan oleh Mas Febri, saya sangat setuju. Jadi, kita perlu lebih bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak memperkeruh keadaan. Untuk saudara Febri, bagaimana menurut Anda cara terbaik untuk mencegah generasi muda terpapar ideologi ekstremisme? Menurut saya, yaitu dengan pendidikan multikultural. Pengajaran toleransi sejak dini adalah kunci. Baik, dari jawaban dari narasumber kita Febri tersebut, apakah pendapat dari saudara Rian Surya Saputra tentang apakah Anda setuju bahwa pendidikan multikultural sangat penting? Jadi pendidikan multikultural ya. Menurut saya pendidikan multikultural ini sangat penting khususnya di Indonesia karena kita bisa melihat sendiri kekayaan yang ada dan juga keberagaman yang ada di Indonesia. Dengan adanya pendidikan multikultural yang baik akan memberikan pendidikan dan juga pemahaman yang baik juga kepada generasi muda akan pentingnya nilai-nilai toleransi dan juga keberagaman. Seperti itu. Baik, terima kasih. Dan pertanyaan terakhir nih untuk saudara Febri, apa harapan Anda terhadap masa depan keberagaman budaya dan agama di Indonesia, khususnya setelah insiden seperti ini terjadi? Harapan saya adalah Indonesia dapat belajar dari tragedi ini dan semakin memperkuat komitmen terhadap keberagaman serta toleransi. Baik, terima kasih untuk jawabannya dan juga waktu yang telah diberikan. Dan terima kasih banyak atas pemikiran dan pendapat yang sangat berharga dari narasumber kita hari ini dan juga teman-teman kelompok yang telah memberikan tanggapan singkat tentang hal ini. Tentunya kita sepakat bahwa tragedi bom di Surabaya ini adalah pengingat akan pentingnya toleransi dan saling menghormati antaragama. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua untuk terus membangun masyarakat yang lebih inklusif. Terima kasih kepada semua pendengar yang telah setia mendengarkan podcast ini. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada salah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.